Aku mau kasih pengumuman, setiap hari Jumat ada ibadah komsel jam 7 malam di gereja. Dan hari Sabtu ada ibadah youth jam 5 sore di gereja. Jangan lupa datang ya teman-teman. See you and God bless you. Shalom teman-teman semuanya. Kurang semangat shalom. Oke, yuk aku minta teman-teman semuanya bangkit berdiri. Kita membuat lingkaran di depan yuk. Ya kita buat lingkaran, lingkaran di depan. Melingkar teman-teman, melingkar. Jangan mepet di sini, kesian Kak Stanley ini loh. Sini. Kita gandengan dulu aja kok gitu ya, biar membentuk lingkaran. Yuk, gandengan semuanya. Kita bentuk lingkaran. Kita bentuk lingkaran ya. Kita mau memuji nama Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa sama-sama dulu. Ya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, kami sangat-sangat bersyukur kalau hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama beribadah di ibadah youth pada sore hari ini Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan memulai ibadah ini dengan sukacita. Kami rindu lawatan-Mu, kami rindu Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Yang hari ini ada sukacita angkat tangannya, amin. Oke, kita mau memuji Tuhan sama-sama ya. Ya semuanya tepuk tangan. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Mana gerakannya teman-teman?
agak mundur biar teman-teman yang baru hadir bisa masuk dalam lingkaran. Oke, saya persilakan kepada Kak Selin. Masih semangat semuanya teman-teman. Amin. Yuk kita kasih tos kanan kiri, kita berikan salam Tuhanku Maha Besar. Haleluya. Kita punya Tuhan yang besar, amin. Sama-sama kita pujikan. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Katakan, dia tak akan tergoyahkan. Dia tak akan tergoyahkan. Dia tak akan terkalahkan. Dia apa? Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama katakan yuk. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan dia luar biasa. Luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kita punya Tuhan, namanya di atas segala nama. Namanya adalah Yesus, amin. Haleluya. Sama-sama kita pujikan. Tuhanku Maha Kuasa, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Katakan dia tak tergoyahkan. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama serukan namanya. Namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa, amin. Haleluya. Berikan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan kita. Sebelum teman-teman duduk, mari kasihkan tos kanan kiri lagi, katakan Yesusku luar biasa. Silakan duduk teman-teman. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Haleluya.
aku rindu, teman-teman sendiri katakan, oh aku ada hari ini karena kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Bersamamu ku lewati indahnya kasih Tuhan. Aku ada hari ini. Kami merasakan setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, semua yang indahnya kasih Tuhan, seperti indahnya kasih Tuhan, seperti pelangi, sungguh indah. Seperti pelangi sehabis hujan, sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Yesus.
percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu setia kepada kami, Engkau selalu memberikan yang terbaik kepada kami semua. Terima kasih untuk kesempatan-Mu Engkau berikan kepada kami semua, kembali dapat beribadah bersama-sama di tempat ini. Kami percaya Engkau beri pada kami semua hikmat-Mu, untuk kami dapat lebih lagi mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Thank you. Shalom. Shalom guys. Oh, ini kalau di sini harus ngomongnya guys. Biasanya kalau di sekolah minggu anak-anak ya. Ayo sama-sama belajar ya. Ome kok sangat tergerak untuk memberikan satu ayat ini bagi kalian semua, anak-anak muda yang ada ya, di 1 Timotius 4 ayat 12 ya. Jadi ini merupakan pesan daripada Rasul Paulus kepada sahabatnya Timotius, atau bukan sahabat ya sebenarnya, anak didiknya ya, Timotius yang masih muda juga ya Bapak, guys ya. Jadi Timotius merupakan pemimpin muda saat di jemaat Efesus ya. Ayo kita baca rame-rame bersamaan yang kuat ya. Anak-anak muda ini kan suaranya kencang semua ya. Yuk 3, 2, 1. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Amin. Ya. Jelas ya. Jadi pesan Rasul Paulus kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya. Kalian ada yang dianggap rendah karena kalian muda di sini? Tidak ada ya? Semuanya, mungkin. Santai aja, tidak apa-apa. Maksudnya jangan ini ya, jangan terpatok satu arah. Kita sama-sama, saya dikasih inputan juga ya, tidak apa-apa ya. Jangan hanya diem aja loh ya. Kalian ada yang dianggap rendah di sini? Tidak jujur? Tidak ya. Semuanya sama. Saya juga melihat kalian ini anak youth yang hebat. Youth di sini semuanya sudah rata-rata masuk di dalam pelayanan. Rata-rata sudah tanggung jawab ya. Minimal anak-anak youth sudah masuk di Mulmed. Itu hal awal ya. Loh, banyak loh yang di Mulmed, terus nanti ada yang di nari, ada yang di sekarang ada yang di singer, ya, ada lagi yang ke musik. Wih, luar biasa loh anak-anak youth ini di sini semuanya bertalenta semua. Amin. Semuanya multi talenta. Ya, nanti ini yang baru-baru ada Ripka yang baru di Mulmed, nantinya pasti akan bermulti talenta juga ya. Amin. Ripka, ya. Ayo. Kembali ke 1 Timotius 4:12 tadi ya. Mengapa kok bisa dianggap rendah karena masih muda? Nah, kalian sempat berpikir enggak? Kenapa ya orang muda kok dianggap rendah ya? Perkataan daripada Rasul Paulus kepada Timotius ya. Ada yang tahu jawabannya? Ayo.
Nggak apa-apa, hah? Kurang pengalaman. Ya, apalagi kira-kira? Ayo. Selin? Jangan senyum-senyum tok. Ayo. Loh, sama kurang pengalaman. Fotokopi kamu. Labil, ya. Iya benar, semuanya itu betul. Jadi yang pertama memang daripada kematangan mental ya. Anak-anak muda, usia muda itu memang salah satu patokan bagi seseorang bisa dinilai untuk kematangan mentalnya dan juga mengenai kematangan rohani ya. Tapi saya percaya kalian di sini berbeda ya. Kalian di sini sudah mengalami kematangan-kematangan kedewasaan ya toh, baik itu rohani kalian terutama ya, dan juga dalam kehidupan sosial kalian semuanya. Yuk, ayo sebagai anak muda ya, kita tetap bisa, kalian harus tetap bisa fokus untuk menjaga mental kalian ya, karena banyak saat ini di luaran memang masih salah satu faktor usia ini memang masih dianggap belum matang ya. Banyak masih yang kelihatannya belum matang. Banyak kalian harus tetap menjaga kesehatan mental kalian. Kalian tetap berusaha untuk kalian bisa menjadi lebih matang kembali, kalian bisa menjadi ndak labil ya, tadi yang seperti Selin ngomong ndak labil ya. Jadi gimana caranya keluar dari zona nyaman? Apa saat ini yang menjadi zona nyaman kalian? Kalian sudah happy, udah kuliah, udah lulus, ya, tidak bisa kalian ini mau nyaman-nyamanan semua. Pasti ada stepnya, ya. Yang baru lulus SMA, sekarang udah kupuh untuk ke universitas, ya. Yang sudah universitas sudah selesai, pasti akan kupuh lagi apa? Untuk mencari kerja. Terus, kalian harus keluar dari zona nyaman kalian. Jangan sampai kalian itu mau puas sampai di situ saja. Ya. Kalian harus benar-benar bisa menghadapi setiap tantangan-tantangan baru yang akan menguji kemampuan kalian ya. Yang kedua, kenapa kok anak-anak muda, usia muda itu masih sering dianggap rendah ya. Yang kedua adalah pengalaman. Ya, betul. Pengalaman kadang masih diremehkan. Kalian yang sudah masuk dalam dunia pekerjaan ya, saat kalian melamar pekerjaan, pasti akan ada satu persyaratan biasanya dari lowongan itu apa menyebutkan? Pengalaman kerja. Jadi saran saya, saat kalian pertama kali kerja, kalian tidak usah pilih-pilih kerja. Apa yang ada yang cocok buat kalian, kalian kerjakan dulu. Carilah pengalaman, ya. Karena apa? Belajar dari pengalaman, ya. Itu sering kita dengar ya, belajar dari pengalaman itu seiring dengan bertambahnya usia, maka itu akan selalu ditambahkan dalam kehidupan kita semua ya. Banyak tokoh-tokoh di Alkitab mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Ya. Saya juga yakin kalian semua pastinya nanti kelak akan mempunyai pengalaman yang berbeda. Saat ini
kalian pasti sudah mempunyai satu cita-cita, angan-angan, ya toh. Dan nanti kalau kalian sudah seumuran, udah dewasa ya, di atas kalian, ya toh, kalian tidak akan bisa balik lagi dalam kondisi atau usia kalian seperti saat ini. Yes, oke? Ya, benar ya. Kalian tidak akan bisa kembali. Itulah butuhnya satu pengalaman. Itulah butuhnya apa yang harus kalian kerjakan saat ini. Ya. Di Alkitab banyak sekali contoh ya, tokoh-tokoh yang mempunyai satu pengalaman yang berbeda-beda. Kita lihat pengalaman Daud saat melawan Goliat, ya. Daud yang diremehkan saat melawan Goliat yang tinggi besar, tapi karena Daud mempunyai pengalaman, dia menggembalakan domba, melawan serigala, melawan binatang buas yang ingin menyerang dombanya, maka dari pengalaman itulah Daud mampu mengalahkan Goliat. Kalian juga lihat contoh daripada Simpson yang mempunyai kekuatan ekstra, ya. Tetapi apa? Kalian lihat, kalian tahu ceritanya Simpson? Simpson mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, ya. Dia jatuh kepada perempuan-perempuan. Banyak ceritanya. Jadi saat Delila mengetahui atau Delila disuap ya saat itu oleh musuhnya Simpson untuk mengetahui kelemahan daripada Simpson, maka semuanya itu bisa terungkapkan dan jatuhlah Simpson. Nah, itulah kita belajar dari pengalaman tokoh-tokoh yang ada. Jangan sampai nanti kalian menyesal. Jangan sampai nanti kalian kepingin kembali ke waktu yang lampau. Itu sudah tidak bisa, ya. Apalagi yang menyebabkan sering seseorang dianggap rendah karena masih muda. Karena budaya, apalagi kita saat ini kita hidup di timur, di Indonesia, ya, yang mempunyai budaya timur, ya, gimana kebiasaannya? Kita harus nurut, ya, kita nunduk-nunduk, apalagi kita kalau lihat yang di keraton-keraton itu, ya, kalau berjalan itu sampai deprok, tidak boleh melebihi daripada rajanya. Ya, budaya seperti itu, budaya yang seperti di negara kita di timur ini kadang memang masih merendahkan ya untuk anak-anak usia muda ya. Jadi banyak sekali budaya senioritas yang berlebihan. Kalian saat nanti masuk di jenjang pendidikan universitas mahasiswa, ya, nanti akan mengalami, ya, bagaimana kalian akan dididik oleh kakak tingkat kalian. Selin, Vero, Hersya sudah mengalami ya, yang lainnya juga sudah mengalami, yang sudah kuliah, ya kan? Gimana nanti budaya senioritas itu akan ada saat kalian itu ada di universitas. Ome juga dulu pernah ngalami juga waktu ospek itu ya. Jadi saat salah berdiri aja, waktu diajak ngomong ini salah berdiri sedikit aja, kayak lihat apa gitu ya, langsung dibentak. Hei, kamu ini apa? Jadi didonkan, mentalnya itu mau didonkan ya. Ya, saat itu
takut juga ya. Ya wis nurut apa yang diomongkan seniornya, ya nurut aja. Juga ada budaya atau stigma apa? Kata-kata apa? Anak muda itu anak apa? Anak kemarin sore. Ya, pernah dengar kalian? Masih anak kemarin sore. Kalau dulu zamannya Ome orang tua, nenek itu kalau ngomong masih bau kencur katanya, sampai bingung apa ya? Masih bau kencur katanya seperti itu. Jadi, kamu masih kecil, masih bau kencur katanya gitu. Wah. Jadi, apa maksudnya enggak ngerti wes. Kencur itu baunya ya seperti itu ya. Jadi banyak sekali budaya-budaya gitu ya. Ada lagi juga di budaya tidak enakan. Ini juga salah satu penghambat. Ada sungkan. Sering merasakan sungkan, merasa tidak enak, padahal sebenarnya tidak ada apa-apa. Padahal semuanya oke. Tapi karena sifat kalian yang terbawa karena dari lingkungan sosial, dari pengajaran-pengajaran yang ada, itu akan bisa timbul, ya toh? Ndak enakan, sungkan, mau ini sungkan, hilangkan semuanya itu, ya. Rasul Paulus kepingin kalian-kalian yang muda, Rasul Paulus kepingin Timotius saat itu yang masih muda, kepingin menjadi teladan, supaya bisa menjadi teladannya. Kalian juga semua harus bisa menjadi teladan, agar dapat terhindar dari stigma yang tadi ya, yang ndak enak dari pengalaman, dari budaya, dari apa segala macam ya, sehingga kalian dianggap rendah, ya toh. Ayo belajar dari 1 Timotius 4 ayat 12 ini. Satu-satu kita belajar ya. Jadilah teladan bagi orang percaya. Kalian saat ini yang sudah berkomunitas di gereja ini, kalian yang sudah ambil keputusan untuk melayani di tempat ini, kalian berarti berada dalam komunitas orang-orang percaya. Ayo jadi teladan. Apa itu yang pertama? Dalam perkataan. Ya, jadi teladan dalam perkataan. Dalam perkataan itu apa? Bicara hal yang baik, jujur, dan membangun orang lain. Jaga kata-kata, kejujuran juga harus terus, tidak boleh bohong. Jangan suka juga untuk merendahkan orang lain. Harus ada motivasi untuk membangun orang lain. Dalam Amsal 18 ayat 21, ayo sama-sama dibaca. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggebakannya akan memakan buahnya. Itu loh ya, ingat. Perkataan kalian itu yang akan menggema. Ada istilahnya juga di Alkitab yang lebih keras lagi, mulutmu, bukan di Alkitab itu ya. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalian percaya hukum tabur tuai itu ada dalam kehidupan kita? Amin, percaya ini loh. Kalau perkataan kalian itu sudah menggema, kalian juga yang akan memakan buahnya, ya. Efesus 4 ayat 29. Nih, penting banget untuk kalian-kalian yang masih muda, ya, yang kadang masih emosian,
kadang yang masih labil, ya. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun dan memberi kasih karunia. Yes? Amin? Jangan ada perkataan kotor. Kalau kalian dalam lingkungan kalian sekolah, mungkin ada teman-teman yang hobinya apa itu? Kebun binatangan ya, atau hobinya yang lainnya itu ya, itu sangat berpengaruh. Karena apa? Karena saya juga mengalami juga hal itu waktu dalam lingkungan keluarga dulu di Semarang ya, waktu di Semarang itu lingkungannya itu tetangga-tetangga itu banyak yang tidak baik. Jadi ngomong yang kotor-kotor, ngomong yang ndak-ndak itu seolah-olah kayak kita dengar itu biasa. Dan akhirnya apa? Itu pasti akan menjadi menular. Ya, jelas sekali ya, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut tuh. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun dan memberi kasih karunia. Yang kedua, teladan dalam tingkah laku. Apa itu teladan dalam tingkah laku? Hai guys, apa? Memberi contoh. Hah? Menjadi contoh. Ya. Dalam perbuatan sehari-hari, ya. Teladan tingkah laku dalam tingkah laku kalian ini. Tingkah laku kalian terutama di gereja ini, ya toh. Tingkah laku kalian terhadap apa tadi? Orang-orang percaya, ya. Itu pasti kalian akan disorot saat kalian mengenakan pakaian, ya. Saat kalian berbicara, saat kalian melayani, apalagi melayani di mimbar, pasti akan disorot. Jadi jadilah teladan dalam tingkah laku. Yeremia 4 ayat 18 ini merupakan nubuatan daripada Nabi Yeremia, karena bangsa Israel saat itu susah sekali dinasehati. Banyak sekali kelakuan-kelakuan atau perbuatan dari bangsa Israel saat itu, Yehuda saat itu yang disebut ya, itu menyembah, baik itu menyembah berhala, mendirikan Baal-Baal, sehingga Nabi Yeremia mengatakan bahwa tingkah langkahmu dan perbuatanmu telah menyebabkan semuanya ini kepadamu. Itulah nasibmu yang buruk, betapa pahitnya sampai menusuk hatimu. Ini keras sekali loh ya. Ini keras sekali dikatakan oleh seorang Nabi Yeremia saat itu. Karena apa? Karena begitu kesalnya, tidak bisa dinasehati, tidak bisa diomongin, sakarep-karepe dewe. Akhirnya keluarlah satu peringatan daripada Nabi Yeremia. Tingkah langkahmu, perbuatanmu menyebabkan semuanya itu kepadamu. Mengalami apa? Mengalami satu permasalahan. Kalian yang pernah mendengarkan cerita Yeremia ya, bahwa saat itu semuanya mengalami kesesakan, sehingga ada satu ayat yang sangat terkenal di Yeremia 29 ayat 11 yang mengatakan bahwa masa depan kalian, ya toh, masa depan apa itu? Coba dibuka Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Inilah yang diberikan Yeremia saat itu, memberikan harapan kepada anak-anak muda, kepada
kaum Israel, Yehuda saat itu, agar mereka itu mau kembali kepada Allah. Ya. Teladan dalam tingkah laku dalam Efesus 2 ayat 20 dikatakan bahwa karena kita adalah hasil karyanya, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang Allah persiapkan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini loh, tingkah laku kita ini harus seperti apa? Sadar bahwa kita adalah hasil karyanya, ya toh? Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Lakukanlah perbuatan-perbuatan baik, ya. Kalian tahu perbuatan baik itu apa? Buah-buah roh itu loh, wis. 9 buah roh itu semua perbuatan baik. Lakukan itu buah roh. Ya, Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, hidup dalam kebaikan, hidup dalam buah roh. Ya. Yang ketiga, menjadi teladan dalam kasih. Apa itu kasih? Tulus, peduli, dan mengasihi sesama. 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, amin. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Allah mengasihi kita apa? Allah memberikan Yesus untuk kita, sehingga kita wajib mengasihi. Makanya ada, kalau dulu zaman dulu ini ibadah itu namanya, waktu kecil itu ingat itu, namanya itu apa? Sebutannya kebaktian, berbakti. Kita datang kembali untuk berbakti kepada Allah, kepada Tuhan, ya. Kita membalas kasih Tuhan. Matius 22 ayat 37 sampai 39 ini merupakan hukum daripada kasih, ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bisa kalian seperti ini? Amin. Bisa? Pasti bisa, ya. Mengasihi orang lain sama seperti mengasihi diri kita sendiri. Yuk, cepat aja. Yang keempat, menjadi teladan dalam kesetiaan. Menjadi teladan dalam kesetiaan ini terutama kesetiaan kepada Tuhan dan iman yang benar, ya. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Sering kalian dengar ayat ini? Sering sekali, ya. Ayo sekarang apa yang ada perkara apa yang sedang diadakan dalam kehidupan kalian saat ini? Perkara kecil apa? Tugas apa yang ada dalam diri kalian saat ini? Lakukanlah dengan setia. Kalian yang sudah ambil dalam pelayanan, lakukanlah pelayanan itu dengan setia. Amin. Pelayanan lakukan dengan setia. Jangan jadikan pelayanan sebagai keterpaksaan.
paksaan. Makanya Ome kalau di ini ya, di Mulmed itu sungkan juga sebenarnya, bolak-balik kalau di grup WA itu ya yang dibahas itu, yang di WA kan itu apa ya, tugas ya. Makanya Ome, aduh ini salah ini kalau seperti ini terus ya. Jadi Ome ganti tugas pelayanan, bukan hanya tugas untuk tampil, bukan hanya tugas untuk di belakang, tapi tetap adalah tugas pelayanan. Apa yang kalian komitkan saat ini, yang sudah ada dalam diri kalian, Ome percaya kalian pasti setia dalam perkara kecil ini. Nantinya perkara besar yang lebih lagi Tuhan pasti akan berikan. Tuhan tambah-tambahkan talenta, ya. Kalian lihat contoh yang ada di sini, ya toh. Siapa? Ayo, contohnya yang ada. Ketua kalian, Deborah, Vero. Nah, multi talenta kan, serba bisa. Ome sampai bingung waktu terakhir tahun lalu ya, Natalan, acara Natalan, drama. Wih, Ome lihat kayak pemain sinetron sungguhan loh. Hah? Ya, benar enggak? Benar? Yes? Iya kan? Jadi Ome lihat, oh Deborah ini multi talenta benar. Jadi dia setia dalam melayani Tuhan. Tuhan sudah memberikan talenta-talenta yang baik, makanya dia pergunakan dengan baik. Ome sangat benar-benar merasakan kemarin saat Deborah menjadi ketua acara di Natal ya. Dan itu tidak bisa Ome bayangkan juga, karena waktu itu benar-benar dadaan acaranya diadakan. Jadi sebenarnya nggak ada acara Natal di luar ya, di gedung itu ya. Kalian tahu kan, gedungnya segitu gedenya, ya kan? Terus waktunya itu di bulan 10 setelah ulang tahunnya gereja itu, tiba-tiba ada keinginan untuk mengadakan di luar. Karena iman, karena kita percaya, ya toh, makanya oke, Ome juga mau terima saat itu ya. Dan begitu lihat gedungnya sampai di sana, ini tempatnya segini gedenya, gimana nanti ya? Ini bikin acaranya apa ini? Jadi bayangannya itu udah ini ya, udah kayak tidak memungkinkan. Ini gimana segini gedenya, begitu lihat di atas, kita ke atas, wih, panggungnya itu besar sekali. Jadi itu luar biasa, benar-benar pengalaman yang sangat luar biasa, pengalaman yang benar-benar penuh dengan pertolongan daripada Tuhan. Amin. Ome merasakan itu. Jadi saat diadakan acara sebelumnya itu kan, saat sudah ada deal untuk menempati acara itu, jadi setiap Ome pulang dari pasar Larangan, Ome sengaja ngelewati ke depannya gedung itu. Sambil lewat itu, sambil dalam nama Tuhan Yesus, acaranya berhasil, sukses. Loh ya loh, serius loh, bener loh. Dalam nama Yesus sukses. Padahal biasanya kalau dari pasar itu Ome belok balik lewat Gading, tapi lewat sana aja, kepingin lihat gedungnya. Kepingin bayangin nanti pas tanggal 25 itu seperti apa. Jadi Ome lewat itu sambil doa dalam hati. Dalam nama Yesus diberkati, tempat ini diberkati, menjadi berkat. Beneran, jadi pas tanggalnya benar-benar bisa diadakan acara yang sangat luar biasa, ya. Yang terakhir, teladan dalam kesucian, ya. Teladan dalam kesucian
menjaga pikiran, hati, dan tubuh tetap bersih daripada dosa. Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ini loh, jelas sekali ya guys, buat kalian semua. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Yes, amin. Tetap pegang firman Tuhan, setiap apa yang menjadi rema, yang menguatkan kalian pegang. Kalian jangan sampai jalan kalian itu keluar daripada relnya ini, firman ini ya. 2 Korintus 7 ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Ya, lebih jelas lagi ini ya. Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa kita memiliki janji-janji itu, ya toh, janji-janji firman Tuhan, janji-janji Allah kita pegang. Pasti kita akan dapatkan, kita akan pasti keluar menjadi sebagai pemenang. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Siapa contoh tokoh Alkitab yang cocok dengan ini, teladan dalam kesucian ini? Ada yang tahu? Siapa? Yesus. Itu bukan tokoh Alkitab lagi, udah. Siapa? Yusuf. Kalian ingat Yusuf? Saat Yusuf muda, ya, dianiaya saudaranya, dijual, ya toh, sampai akhirnya saat Yusuf bisa menjadi seorang wakil dari pemerintahan, apa yang dilakukan, apa yang terjadi lagi? Diuji lagi kan Yusuf kesuciannya oleh istri daripada Potifar, tapi Yusuf tidak melakukannya. Yes, itu loh, luar biasa, hebat. Jadikan Yusuf sebagai teladan kalian dalam kesucian. Yes. Simpulannya, usia muda bukan halangan untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, banyak daripada kalian dalam usia muda ini di gereja ini sudah bisa menjadi pemimpin, baik itu pemimpin pujian, ya toh, pemimpin acara, yang tadi Ome ngomong ya, Vero menjadi pemimpin ketua acara satu kegiatan. Kalian sudah menjadi pemimpin. Saat kalian di mimbar, kalian sudah menjadi pemimpin daripada jemaat. Amin. Usia muda bukan halangan untuk menjadi seorang pemimpin. Terus hidup dengan benar sesuai firman Tuhan. Jangan jual Yesus hanya demi apa? Harta, kata Vero. Loh, kalau Vero sekarang harta. Gitu. Jangan jual Yesus demi cinta. Oh, kalian yang masih belum berpasangan, yang belum masih ini, jangan jual Yesus demi cinta, harta, tahta, jabatan, bisa juga. Loh ya, dalam satu pekerjaan kadang bisa juga seperti itu. Yes, kalian tetap pegang kebenaran firman Tuhan, jangan
jual Yesus demi apapun juga. Pertahankan semua teladan yang sudah ada dalam diri kalian semuanya. Apa yang menurut kalian sudah baik, apa yang menurut kalian sudah merupakan sebagai tanggung jawab moral kalian saat kalian ada di gereja ini, terus tetap pertahankan. Jangan kendor, jangan tinggalkan pelayanan, ya. Ome percaya anak-anak muda di sini semuanya bisa menjadi teladan dalam kehidupan orang-orang percaya yang ada. Amin. Amin. Semangat gitu loh. Percaya. Percaya. Amin gitu loh. Hah? Ayo nyanyi ayo. Ayo nyanyi. Nyanyi satu lagu ya. Biar semangat. Lagu pilihan apa? Pilihanku ya. Yes. Yuk semangat berdiri semuanya. Ayo bro. Tuhan mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Dia beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui sebuah dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak inginlah bunga yang dapat bukakan hatimu. Ayo semuanya tepuk tangan. Ayo semangat. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau melihat setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, kami mau terus berkomitmen, kami terus mau hidup dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah
Engkau beri pada kami semua kekuatan, Engkau beri pada kami semua hikmat-Mu untuk kami dapat tetap menjadi teladan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, walaupun saat ini kami masih muda, walaupun saat ini kami belum berpengalaman, walaupun saat ini banyak rintangan-rintangan yang menyebabkan kami Tuhan lebih dari kami Tuhan, tapi kami percaya Engkau yang memampukan kami, Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami semuanya. Terima kasih, kami mau terus komitmen untuk kami dapat selalu hidup dalam kebenaran firman-Mu, dan kami percaya Engkau akan terus tambah-tambahkan talenta-talenta-Mu Tuhan kepada kami Tuhan, untuk kami dapat lebih lagi dalam melayani Engkau. Terima kasih, kami bersyukur, terima kasih atas segalanya, atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu. Biarlah kami mau terus untuk menghidupi setiap kebenaran daripada firman-Mu ini. Kami terus mau merenungkan 1 Timotius 4 ayat 12 ini Tuhan, sehingga dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami mempunyai satu kebaikan dalam kehidupan kami, dan kami tetap terus menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih. Malam hari ini kami juga akan mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini. Biarlah Engkau memberkati kami semuanya yang saat ini hadir, baik anak-anak kami Tuhan yang belum dapat hadir saat ini, baik itu yang mengalami sakit ataupun ada kendala-kendala dalam kehidupannya. Kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau mengumpulkan terus anak-anak-Mu ini Tuhan di lain kesempatan. Engkau memberikan kepada kami semua Tuhan kesempatan-Mu untuk kami dapat terus beribadah, untuk kami dapat terus berbakti kepadamu, karena Engkau yang telah terlebih dahulu mengasihi kami semuanya. Terima kasih. Kami angkat tangan kami buka hati kami untuk menerima berkat yang daripadamu. Kami bersyukur, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur, terima kasih atas apa yang sudah Engkau berikan kepada kami semuanya. Kami terima kebenaran firman-Mu. Kami terima segala yang terbaik daripadamu. Terima kasih. Kami terima juga berkat yang daripadamu, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, penyertaan dan perlindungan yang daripadamu. Kami terima saat ini, bahkan sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan berkati semuanya.